Ahok. Gatot Nurmantio. Kata-kata boleh, Bang? Pening aku. Masih di Ngompol, ngomongin politik JPNN.com bersama Uda Fatra dan Bang Ruhut Sitompul tentunya. Tadi kita sudah ngomongin pilkada yang Bang Ruhut ya. Panas, kita ngomongin pilkada, kita ngomongin Anies. Sekarang kalau ada pilkada pasti selanjutnya akan ada Pilpres 2024. Bang Ruhut, ini kan sudah ada banyak nama yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024. Bagaimana menanggapi hal ini padahal Pilpres masih akan berlangsung 2024 mendatang. Bagaimana Bang Ruhut? Sudah ada gambaran sih, belum ada, sudah terpetakan belum gitu kemungkinan untuk kandidat-kandidat yang akan muncul nanti. Gitu. Iya, memang masih susah ya. Tapi kalau dari kami, PD Perjuangan, kami selalu mengatakan Belanda masih jauh. Ya, 2024, ya ini Bapak baru masuk tahun kedua. Ya, jadi masih ada 3 tahun lagi. Kan, apalagi sekarang tahun 2020. Tapi ya nama-nama yang sekarang udah mulai nongol, apalagi banyak yang sukses kaitan menangani COVID-19 ini, mereka juga ikut dalam survei. Bahkan yang ada di pusat, saya lihat Pak Prabowo, udah itu beberapa tokoh lainnya, ya, yang masuk itu ada Mbak Puan, AHY, adalah beberapa nama, ya. Termasuk Pak Budi Gunawan, ya banyak nama-nama di pusat ya. Tapi kira-kira siapa kita belum tahu. Ya, kalau Pak Prabowo kita tahu kan survei-survei terakhir juga masih menempatkan Prabowo di posisi teratas gitu, Pak. Nah ini sempat juga ada wacana-wacana di publik bahwa katanya Puan akan dipasangkan dengan Prabowo gitu. Nah ini Abang gimana sih Bang? Di Mungkin internal, tidak ya. Sudah ada pembicaraan belum gitu? Memang hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri itu sangat baik, ya. Ya itu yang ku bilang, namanya politik apa aja bisa terjadi, ya. Tapi kalau bicara Prabowo, jelas dia calon presiden, nggak mungkin lagi wapres, kan begitu, ya, karena dia udah calon presiden 2 kali. Udah itu, ya apa Mbak Puan atau Gubernur Jawa Tengah, ya, Ganjar atau Pak Budi Gunawan, atau tokoh-tokoh PDI Perjuangan lainnya. Berarti masih banyak kandidat ya? Masih banyak. Tapi yang jelas saya ingin mengatakan, Ibu Megawati itu seorang negarawan. Nggak usah khawatir, nggak usah ada rasa gimana, wah dia akan memaksakan si ini. Enggak. Artinya ada kans juga memangnya bahwa yang beredar di publik itu PDIP, Gerindra itu akan berkoalisi nantinya. Ada aja kansnya Bang ya? Ada kans itu, PDI dengan Gerindra, dengan Golkar. Tapi memang sekarang lagi ya eye catching di masyarakat itu antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Oke. Di antara nama-nama calon presiden yang muncul, ini kan ada kemarin ada deklarasi kami yang itu dideklarasikan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Banyak yang bilang kalau kami ini adalah kendaraannya untuk maju ke kontestasi politik di Pilpres 2024. Menurut Bang Ruhut bagaimana apa yang dilakukan oleh Gatot Nurmantio ini, Bang? Iya, jadi saya Pak Gatot atau siapapun yang mau maju dan mau mendukung, kita negara yang berdasarkan hukum. Ada undang-undangnya. Saya mohonlah ya, ada nih beberapa ormas mau mendukung calon presiden, bahkan ikut menentukan, janganlah. Itu rananya partai politik. Siapa aja mau maju boleh, rebut menangkanlah hati partai-partai politik itu biar dukung kita. Kan itu, kalau nggak bisa, itu undang-undang. Tapi ini ada nama lain nih, ada dari artis, musisi. Giring Ganesha, ini
katanya mau maju sebagai, udah mantep banget nih saya maju menjadi Capres. calon presiden 2024. Nah, sebagai Bang Ruhut kan dulu artis, sekarang juga tetap artis ya Bang ya. Artis terus jatuh masuk ke politik menjadi apa itu namanya? Loyalis beberapa partai seperti itu, tentunya pengalamannya sudah panjang sekali. Sementara Giring ini masih minim ya, masih baru masuk ke PSI seperti itu. Menurut Bang Ruhut gimana nih Bang, keputusan Giring untuk maju di Pilpres 2024? Untuk presiden ini ya. Untuk kelas presiden seperti itu. Giring itu ya adik saya lah ya. Saya karena teman-teman kita sama-sama seniman. Dengan apa yang dia lakukan sekarang itu menguntungkan partainya, iya. Ya. Apapun anak muda, milenial melihat di mana partainya. Kan gitu. Tapi perlu diwaspadai, bukan berarti kita terkenal rakyat akan memilih kita loh. Ya. Saya ingat 2 kali saya calon DPR, rata-rata artisnya 60-70 orang. Orang terkenal semua. Ini ada orang-orang terkenal tapi saya bilang nggak enak. Ya. Nggak ada yang pilih tuh. Kalau keterkenalan itu tidak menentukan kemenangan, ini kan ada yang bilang kalau ilmu politik Giring ini tuh masih minim. Seharusnya jangan jadi calon presiden dulu, tapi majulah ke pilkada. Wali kota dulu. Iya, ke wali kota, bupati atau gubernur seperti itu. Menurut Bang Ruhut, apakah ilmu politik Giring ini harus diasah lagi atau seperti apa Bang Ruhut? Enggak, kalau saya lihat dia memang karena dia kan sekarang PLT. Ketua umum lagi sekolah di Singapura, ya. Saya lihat ini hanya menguntungkan partainya iya. Tapi kalau untuk dia, saya rasa enggak. Dan saya rasa dia ngerti itu. Karena itu dia langsung bikin untuk calon presiden. Karena kan kita lihat dia juga caleg kan dulu. Dia caleg dari PSI. Oh, ya. Artinya ini upaya untuk promosi partai lah ya Bang ya? Ini promosi partai. Jadi dia karena dia PLT dan saya nggak bilang apa bos, kalian kaget. Survei partai PSI itu kadang masuk 5 besar loh. Padahal dia tidak punya wakil di DPR. Artinya mereka untuk itu hebat. Kita mesti akui. Itu yang saya bilang. Bagaimana dulu Pak SBY partai baru lahir langsung dapat 50 kursi. Ini kayaknya dia nanti bisa akan ada wakil di DPR. Menurut Bang Ruhut, apa yang membuat PSI itu bisa mempunyai simpatisan yang cukup loyal padahal masih partai baru seperti itu? Apakah karena kemajuan teknologi seperti itu atau karena anak muda yang loyal seperti itu? Enggak, anak muda yang loyal dan kebetulan memang mereka bersih. Rakyat itu sangat senang lihat orang bersih. Kebetulan modal mereka itu di DPRD DKI. Kepala daerahnya sahabat saya Anies Baswedan. Ya, mereka mengkritisinya dengan argumen yang kuat. Rakyat itu menilai dari situ. Itu yang saya lihat. Jadi anak-anak muda itu kalau menguasai materi, dia bicara, anak muda pasti bersih lah. Kan begini, orang itu kadang-kadang bersih karena belum dapat kesempatan. Tapi kalau udah dapat kesempatan, ternoda juga. Kebetulan kan kawan-kawan ini belum, cuma kesempatan sebagai anggota DPRD. Tapi apa yang mendasari Bang Ruhut bisa mengatakan kalau PSI itu bersih, Bang? Iya, nyatanya, ya bos, DPRD DKI itu hebat sekali loh. Ya, banyak dulu waktu saya aktif, kamu mau DPR RI atau DPRD DKI? Milihnya DPRD DKI. Fasilitasnya, gajinya mungkin nggak sebesar DPR RI, tapi fasilitasnya. Dan jadi kan mereka banyak godaan, jadi udah dapat kesempatan, tapi mereka sampai sekarang tidak terpancing. Itu harus dijaga sama PSI. Kalau itu mereka bisa jaga, mereka akan mulus nanti. Tadi kalau kita PSI sudah hebat ya, Bang Ruhut dalam meraih simpatisan. Kita ngomongin peluang calon presiden, yaitu mungkin nggak sih Puan Maharani itu kalau misalkan maju diajukan sebagai calon presiden, siapa wakil presiden yang akan dipasangkan yang cocok untuk Mbak Puan? Ya, kalau Mbak Puan calon presiden, ini agak diam nih Bang Ruhut. Wakilnya ya AHY bisa. Satu. Muhaimin.
PKB bisa, siapa juga bisa, Erlangga, Golkar, Sandiaga Uno, Gerindra bisa, banyak yang bisa. Oke, tapi kan peluangnya Mbak Puan itu kan cukup besar ya. Kalau Anies Baswedan mungkin nggak sih Bang Ruhut berpeluang untuk jadi capres 2024? Anies kebetulan didukung oleh dua partai yang kita tahu partai ini sekarang rada gimana. Kita tahu PKS dukung dia, tapi sekarang PKS ada Gelora. Nah, PKS harus hati-hati. Ya, PAN. Sekarang Pak Amin udah melalui YouTube memang akan ada partai baru. Tinggal tunggu waktunya. Itu apapun kalau sudah ada dua, itu berat. Partai itu. Jadi Anies lihat dia punya pamor, ya kadang-kadang nanti ya dia mesti siap. Kalau taunya nggak ada partai yang mendukung, otomatis nggak bisa. Kalau dipresentasikan, kemungkinan Anies misalkan maju di calon presiden 2024, kalau dipresentasikan berapa persen Bang Ruhut? Saya rasa bisa, tapi nanti mungkin rebutan misalnya. Ya. Ini kan ya kabar-kabar burung karena dia pendiri ormasnya, Nasdem. Tapi apa kira-kira Nasdem mau melepaskan dari kami yang koalisi ini? Ya. Dan kalau pasti dia minta wapresnya dia. Tapi kan ada juga kemungkinan Demokrat pasti minta juga wapresnya dia. Tapi dua partai ini pun kalau mendukung Anies, parliamentary threshold itu sampai sekarang masih 25%. Dan kemungkinan akan turun pun 20%. Bisa nggak partai-partai ini menang 10%? Kalau nggak berat. Itu yang saya katakan, nama dia boleh gimana, tapi memenuhi presiden threshold nggak sebagai calon presiden. Bagaimana kalau presiden threshold-nya ini nanti yang diperjuangkan di MK itu jadi 0%, Bang? Ini kan ada juga upaya ke sana, Bang. Iya, apa yang akan terjadi kira-kira, Bang? Saya yakin MK itu orang-orang pintar itu akan ditolak. Kenapa? Kalian bisa kebayang. Sekarang aja partai ada berapa? Yang di parlemen. Partai politik. Bukan hanya yang di parlemen. Di parlemen 9. Ya? 15. Udah? Tambah yang enggak 15, ya. Kita bikinlah semuanya 20. 20 calon presiden. Janganlah bikin rakyat ini gila lagi, kasihan loh. Kenapa? Kertasnya segede lapangan sepak bola. Calon presidennya. Gimana mau coblos lu? Udah tuh gimana lipatnya masuk ke kotak suara? Iya dong. Aku yakin semua kalau 0% mau mengajukan ketua umumnya calon. Karena itu sangat ngebantu untuk mengangkat citra partainya. Kalau dari Partai Demokrat nanti kira-kira kalau misalkan ada kesempatan untuk mengajukan calon presiden, siapa ya Bang? Kira-kira? Enggak, udah kebaca AHY. Sudah kebaca, tapi partai itu harus berjuang bukan presidensial threshold. Lolos enggak mereka di parliamentary threshold. Enggak main-main, sekarang 4% ya. Kan mesti naik kan, kemarin 3,5, 4. Bahkan 5 partai masih maunya 5% yang sebelumnya 7%. Nggak mudah. Kalau dari PDIP kira-kira siapa Bang? Apanya? Yang mungkin akan diajukan menjadi calon presiden. Iya, kalau dari Ibu Mega itu sangat arif dan bijaksana. Mbak Puan bisa, Ganjar bisa, Pak Budi Gunawan bisa. Ada beberapa tokoh kami pantas. Kalau Golkar? Kalau Golkar, Pak Erlangga kalau feeling saya. Tapi mungkin Bambang Susatyo juga, kan dia juga Golkar ini kayak ada dua matahari kan. Tapi untung ada Pak Luhut sebagai ketua penasihatnya ya, yang bisa mengapakan mereka. Tapi kalau Pak Luhut ya jelas dia nggak akan apa. Saya orang dekat dia untuk calon presiden. Kalau Partai Gerindra, Bang? Kalau Gerindra sampai sekarang Gerindra itu hanya satu calon presiden, yaitu Pak Prabowo. Dan kita harus hormati itu. Dan Pak Prabowo kita doakan kesehatannya baik, dia bisa menjaga pola makannya, ya jangan terlalu gemuk, ya. Sinyal kayaknya nih Bang ya. Sinyal kayaknya nih dari PDIP. Pak Prabowo, nanti jadi satu. saya rasa punya kans
Dan kita lihat dong, Pak Prabowo sekarang makin wise loh, enak. Saya lihat dia punya kans untuk itu. Oke deh, ini tadi ngomongin banyak kandidat ya yang akan maju di Pilpres 2024 dan bukan main-main ya Bang Ruhut ya, yang mungkin akan diajukan oleh beberapa partai. Nah kita santai aja dulu, nanti kita main ada beberapa nama yang akan saya ajukan, nanti Bang Ruhut komentarin singkat saja gitu Bang ya. Reaksinya lah. Iya. Kamera sudah siap? Siap, langsung. Oke. Nanti akan bergantian saya dengan Uda Fatra. Boleh dimulai dari saya mulai ya. Yaitu yang pertama adalah SBY. Jokowi. Gatot Nurmantio. Kata-kata boleh Bang. Pening aku. Kemudian ada Prabowo Bang. Ahok. Megawati. Puan Maharani. 3. Gatot Nurmantio. Ya, Gatot itu sahabat saya, tapi ya saya hanya mohon jangan salah melangkah. Agus Harimurti Yudhoyono. Harimurti, saya lihat oke kalau dia bisa berprestasi dengan partainya. Anies Baswedan. Anies juga bisa, ya. Tinggal kembali seperti AHY, partai pendukungnya. Kalau tadi Gatot Nurmantio adalah sahabat Bang Ruhut, lalu SBY itu siapanya Bang Ruhut? Saya nggak melupakan beliau guru politik saya juga, seperti Pak Taufik Kemas almarhum. Masih berhubungan baik sekarang Bang? Oh masih, Itu pesan Pak SBY ke saya, Pak Ruhut, tali silaturahim jaga, siap komandan. Oke, terima kasih Bang Ruhut sudah mampir ke jpnn.com untuk kita bisa berbincang banyak di acara Ngompol, ngomongin politik jpnn.com. Nanti kita akan jumpa lagi di program lain ya Bang Ruhut ya. Terima kasih Uda Fatra sudah menemani saya Tika Biantoro di episode Ngompol ngomongin politik jpnn.com bersama Ruhut Sitompul, si Poltak dari Medan. Iya Tika. Saya ingatkan tetap menjaga kesehatan di rumah. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube jpnn.com dan ikuti media sosial kami. Sampai jumpa di Ngompol selanjutnya. Saya Tika Biantoro. Sampai jumpa.